menguntungkan ada para pedofilia. Jadi pedofilia itu orang yang tertarik pada anak kecil, bukan berarti sayang, tapi bentuk dalam seksualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel YouTube aku. Di sini kita akan bahas tentang materi-materi yang sangat bermanfaat, materi-materi yang sangat dibutuhkan kepada semua kalangan. Di sini kita akan membahas tentang pornografi itu berbahaya nggak sih? Bahaya nggak ya? Oke, langsung check it out. Pornografi itu berbahaya nggak sih? Kita harus tahu pengertian pornografi itu apa ya? Pornografi itu adalah segala sesuatu yang berbau percabulan, tindak eksploitasi seksualitas yang melanggar norma kesusilaan. Bentuknya seperti apa saja sih? Dari bentuk gambar, foto, tulisan, suara, animasi, kartun, bahkan pertunjukan di muka umum. Wah, berarti itu berbahaya sekali ya. Terus apa sih? Kenapa mereka berbuat seperti itu ya? Kita harus tahu sumber-sumber pornografi itu dari mana saja sih, sehingga pornografi itu bisa diakses dimanapun. Nah, yang pertama yang paling banyak ada dari komik. Nah, kita harus tahu komik yang berbau seksualitas itu yang seperti apa, terus gambar-gambarnya. Kebanyakan yang baca komik itu ya pasti dari kalangan anak-anak, kalangan yang remaja, seperti itu. Sekitar 24% loh, berarti paling banyak. Kemudian dari internet. Nah, di sini internet ini ya kita bisa surfing, kita bisa menjelajahi berbagai informasi. Ada kalanya informasi tersebut kurang menyenangkan, dari ada gambar, ada bentuk animasi, ada bentuk kartun, bahkan sampai ada video misalkan dari iklan. Nah, seperti itu menunjukkan bahwa pornografi itu bisa diakses di mana saja, bahkan baik di komik maupun di internet. Nah, sekarang yang nomor 3 itu dari permainan atau games. Nah, kebanyakan ada games yang 18 tahun ke atas, berarti itu ada adegan-adegan yang kurang seperti seksualitas. Kemudian jadi harus pilih-pilih dulu jika mau memainkan games, itu pilih dulu bahwa sesuatu atau tidak. Kemudian dari film. Nah, ini bahkan ada setiap film itu peruntukan 18 tahun ke atas. Jadi untuk anak-anak itu kurang diperkenankan untuk menonton itu. Nah, tapi ketika larangan itu ada, bukan berarti itu ditaati, maka dilanggar. Nah, seperti itulah. Kemudian dari gadget. Sekarang zamannya generasi Z, generasi yang mengenal teknologi. Jadi anak-anak sekarang sudah mengenal teknologi yang seperti dari gambar-gambar yang bisa diakses kemudian secara bebas. Jadi kita nggak tahu dari pihak keluarga atau orang tua nggak tahu ini anak-anaknya ini mengakses apa sih. Nah, jadi kita misalkan dia berperilaku yang kurang menyenangkan atau seperti tindakan asusila, berarti itu bisa jadi gadget gitu. Jadi harus teliti, harus cermati apa yang mereka akses. Kemudian di majalah. Nah, majalah itu ada majalah yang kita tahu, ada majalah yang majalah seperti Playboy. Nah, bahkan majalah Playboy itu ya ada model-modelnya yang berbau vulgar, yang berbau tindakan seksualitas gitu kan. Jadi tidak diperuntukkan untuk anak-anak. Kemudian dari koran. Nah, ini ada juga dari koran. Jadi kita harus mengamati gambar ini berbau seksualitas atau tidak, berbau pornografi atau tidak, atau dari segala hal, dari berbagai sumber. Jadi yang pertama tadi dari komik, kemudian dari internet, kemudian dari TV, film, kemudian dari games, kemudian dari mana lagi? Dari gadget. Nah, gadget yang paling banyak adalah dari gadget dan internet, kemudian dari majalah, koran, dan sebagainya. Jadi itu berbagai sumber yang bisa mengakses pornografi itu sendiri. Jadi kita sudah tahu sumber-sumber yang bisa mengakses pornografi itu sendiri. Nah, jadi
ada dari sumber tertentu, sekitar 67% itu dari 2.818 siswa kelas 4 sampai 6 SD itu sudah pernah mengakses situs porno. Wah, itu dari kelas 4 6 SD sudah mengenal akses situs pornografi. Loh, kok bisa sih? Dari mana aja? Mungkin dari ini, dari komik, atau dari internet, atau dari gadget, atau dari film. Nah, jadi itu patut diwaspadai untuk bagi orang tua atau dari kalangan remaja yang punya adik atau ada sendiri. Nah, kalian harus tahu ya, di sini sekitar 90% anak-anak sudah terdampak dari pornografi. Nah, sudah 90% loh. 90% anak terpapar pornografi internet saat umur 11 tahun. Wah, 11 tahun, masih muda sekali itu ya. Nah, di sini menurut dari sumber tentu, sumber berita baik, itu sekitar 299.602 itu dari Internet Protokol Indonesia memuat konten pornografi anak melalui media sosial. Kalian pasti ketemu kan konten-konten konten pornografi yang bentuk anak-anak. Nah, kenapa ada selain dari kalangan dewasa yang berbuat seperti itu, ada juga kalangan anak-anak. Ini termasuk untuk menguntungkan para para pedofilia. Jadi pedofilia itu orang yang tertarik pada anak kecil, bukan berarti sayang, tapi bentuk dalam seksualitas. Ya, berbahaya dong. Nah, di sini sekitar 2011 sampai 2014 ada 1.002 anak menjadi pornografi online. Jadi pornografi online. Nah, di sini harus diwaspadai, banyak kamera merekam bisa membawa seksualitas, kemudian dijual konten-konten itu atau dipaksa. Nah, itu sekitar ada 1.022 anak yang sudah menjadi korban. Itu masih berdasarkan sumber dari berita baik, belum tentu sumber-sumber dari lainnya, mungkin lebih dari 1.022. Di sini aktivitas pornografi anak di internet setiap harinya sekitar 25.000 setiap hari. 25.000 jika dikalikan seminggu sudah berapa? Ada 144. Terus kemudian mungkin sampai sebulan, sampai setahun, itu lebih dari 25.000. Itu satu hari ya. Itu mungkin dari satu kota, mungkin dari seluruh kota, mungkin lebih dari itu. Nah, harus tahu ya. Jadi pornografi itu berbahaya bagi semua kalangan. Ya. Di sini kalian harus tahu kondisi apakah yang menjadi latar belakang anak atau kalangan yang terkena oleh pornografi. Tertarik dengan hal-hal yang berbau tindakan seksualitas ya, tadi ada dari gambar, ada dari foto ya. Kita singkat dari BLAST. Blast itu dari singkatan dari bahasa Inggris, yaitu B itu boring, kelelahan. Jadi tidak ada hiburan, tidak ada yang memberikan suatu agar dia rileks. Ketika boring, ketika dia misalkan cari internet, itu ada tentang pornografi, itu ada menimbulkan kepuasan tersendiri. Jadi dia merasa nyaman, merasa terhibur, akan tetapi dampaknya itu sangat merugikan. Kemudian dari L, lonely. Ini kebanyakan dari anak-anak atau remaja yang kesepian, tidak ada teman, kemudian orang tua tidak terlalu memperhatikan dia. Jadi
apa sih sebagai untuk menemaninya, yaitu salah satu yang merugikan yaitu adalah mengakses pornografi. Bisa dari video games, bisa dari video atau film, kemudian dari internet. Nah, itu dia mencari, ketemu, dia merasa terhibur, merasa ada yang menemani, bahkan dia dampaknya mungkin sangat kurang peduli dengan keluarganya. Kemudian yaitu angry, marah. Ketika marah itu pasti dia ingin mencari juga yang merugikan, yaitu dengan mencari konten pornografi sebagai puasan. Bisa jadi bentuknya menjadi sadistik, dia ingin merasa yang paling hebat berarti dari konten yang berbau pornografi. Kita bahas tentang sadistik ya, itu orang yang lebih senang melihat orang tersiksa, tapi ini dalam bentuk seksualitas. Kemudian dari S yaitu stres. Kalau kalian stres, kalian bisa ngapain saja sih? Mungkin dari bisa tidur, mungkin bisa bermain dengan teman, kemudian bisa ngobrol dengan keluarga atau dengan orang tua, kemudian dengan saudara. Ini yang lebih bahaya lagi, yaitu mencari konten-konten yang berbau pornografi. Bisa dari gambar yang kurang menyenangkan, kemudian dari video-video. Nah, kalian pasti ingat tentang blue film. Karena soal blue film itu adalah film yang ditujukan untuk 18 tahun ke atas, atau film yang di atas 21 ke atas. Jadi itu anak-anak remaja, untuk anak-anak yang usia dini itu tidak diperbolehkan. Ingat, diet itu adalah lelah dari segala kesuntukan, banyak tugas, kemudian orang tua sering berantem, kemudian orang tidak perlu memperhatikan dirinya. Nah, di sini pelariannya adalah mencari konten-konten yang berbau pornografi tersebut. Kita tidak tahu kan, blast, boring, lonely, angry, stress, and tired. Berarti kayak gitu ya kondisinya itu. Berarti kalau jika ada kondisi-kondisi seperti itu, berarti harus diperhatikan ya, apakah dia sudah pernah mencari konten-konten yang berbau pornografi. Nah, di sini kita harus tahu ya ciri-ciri orang yang kecanduan pornografi. Ya, ingat. Jadi ketika kalian menemukan ciri tersebut, itu apakah terindikasi dia pernah melihat pornografi atau situs-situs yang berbau pornografi.